Bapak Ibu sahabat GTKPG dalam sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Zoom maupun streaming pada kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Sehubungan masih dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali saya Karima Fitri dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Pertama-tama izinkan saya menyapa para narasumber dalam acara pada hari ini. Yang kami hormati seluruh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Yang kami hormati pula narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Melianti Eskom MSI, Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pelindungan dan Pengendalian PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Ibu Dr. Efrini SPD NID, Kasubdit PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal, Ibu Eneng Siti Saadah SSI MBA, Kasubdit PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ibu Ulfa Mahmudah MPSI, Ketua Tim Regulasi Kebijakan dan Supervisi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Medira Ferayanti SSMA, Ketua Tim Pembelajaran, Kesejahteraan, dan Penghargaan Direktorat KSPSTK, Ibu Anita Nurfiana SHMH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Serta yang kami hormati Bapak Ibu sahabat GTKPG yang berbahagia, peserta webinar sosialisasi yang dibanggakan. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk dapat duduk dengan tegak dengan sikap sempurna. Baik sahabat GTKPG, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan sambutan dan pengantar dari Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar. Kemudian kita akan bersama-sama menyimak penjelasan dari 6 narasumber kita, Ibu Melianti, Ibu Efrini, Ibu Eneng Siti Saadah, Ibu Ulfa Mahmudah, Ibu Anita Nurfiana, dan Ibu Medira, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penutup.
Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih lincah, efektif, dan efisien, Kemendikbudristek melakukan konsolidasi 4 jabatan fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik, serta kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang JF Guru. Sambil menyiapkan terbitnya peraturan turunan dari Permenpan tersebut, Kemendikbudristek telah menerbitkan surat edaran petunjuk pelaksanaan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian dan layanan kepegawaian pada masa transisi penyesuaian jabatan. Di sisi lain, untuk mewujudkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, maka perlu dilakukan penyesuaian kualifikasi akademik dan pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. Melalui webinar sosialisasi ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat memahami secara mendalam tentang kebijakan ini, sehingga mendapatkan pemahaman yang sama dan tepat dalam implementasinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pengantar dan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepada Bapak Direktur kami, silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Suara saya didengar ya? Terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan direktur di lingkungan Ditjen GTK PG. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kasubdit selaku narasumber dalam sosialisasi ini, baik itu dari Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Formal, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas dan Pendidikan, dan juga Bapak Ibu semua. Ada juga ini perwakilan dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, dan juga dari PBGP, BGP, BPMP, BPMP, rekan-rekan Bapak Ibu dari BKPSDM, BKD, pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada, dan juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten kota yang hadir, serta Bapak Ibu semua, para pemangku kepentingan lainnya yang menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kasubdit, para narasumber yang telah hadir dan meluangkan waktu, dan Bapak Ibu semua untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, dalam suasana masih dalam suasana Lebaran ini Bapak Ibu sekalian, izinkan dari kami keluarga besar Ditjen GTKPG mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh saudari MC tadi, pada pagi hari ini akan ada sosialisasi untuk 3 surat edaran. Yang pertama terkait dengan surat edaran Mendikbudristek nomor 440 garis miring B garis miring HK jumlah pengangkatan ke dalam JF Guru melalui penyesuaian dan layanan kepegawaian pada masa transisi untuk penyesuaian jabatannya. Kemudian surat dari Dirjen GTK nomor 444 dari 25 tanggal 7 Maret terkait dengan penyesuaian kualifikasi akademik S1 D4, dan yang terakhir terkait dengan surat edaran Mendikbudristek
nomor 5684 tanggal 26 Maret 2025 tentang Hari Belajar Guru. Bapak Ibu sekalian, Kemdikbudrismen sebagai instansi pembina mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi pembinaan karir guru dengan instansi penggunanya. Pembinaan karir ini merupakan salah satu dari apa yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru harus melakukan pemenuhan kualifikasi akademik dan melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kebijakan pembinaan guru terkait dengan terbitnya Permen RB nomor 21 tahun 2024, yaitu usia guru sebagai dasar pengembangan karir, khususnya untuk guru yang berstatus kepegawaian dalam jabatan fungsionalnya. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh tim kami dari rekan-rekan Kasubdit, bagaimana ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta melalui kebijakan Kemdikbudrismen saat ini, sehingga rekan-rekan guru bisa memaksimalkan peran dan tugas fungsinya, sehingga perbaikan kualitas pendidikan bisa kita raih bersama. Dengan sosialisasi ini kita berharap akan ada penjelasan secara langsung dari rekan-rekan narasumber, sehingga para Bapak Ibu dari rekan-rekan pemangku kepentingan terkait, baik itu dari Ditjen KTKPG, Kemdikbudrismen maupun juga UPT yang ada, dan juga rekan-rekan dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan juga rekan mitra dari Kementerian Agama dan Kehutanan akan mendapatkan pemahaman yang sama dan juga tepat dalam implementasinya nanti. Bapak Ibu sekalian, untuk yang surat edaran Kemdikbudrismen dalam hal ini terkait dengan Permen RB nomor 21 2024, ada periodisasi untuk pengangkatan dalam usia guru. Ini nanti tentunya akan menjadi concern kita, gitu ya, sekalian, termasuk untuk masa transisi hingga bulan Desember tahun 2026. Kemudian juga untuk pemenuhan kualifikasi, karena ada beberapa yang belum sinkron Bapak Ibu sekalian antara data di SIASN, kemudian dari data yang ada Dapodik. Kami berharap Bapak Ibu bisa membantu rekan-rekan guru dalam penyesuaian sinkronisasi dari data yang ada. Kemudian untuk Hari Belajar Guru, Bapak Ibu sekalian, peran guru sangatlah strategis sebagai kunci dalam perbaikan kualitas pendidikan yang ada. Bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi emas yang akan datang. Perlu ada penjadwalan secara terstruktur, secara terjadwal Bapak Ibu sekalian, untuk tidak mengganggu bagaimana kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Maka perlu ada alokasi di dalam pengelolaan bagaimana mereka, rekan-rekan guru itu, pengembangan keprofesian berkelanjutannya. Untuk itu kami mohon dukungannya terkait surat edaran Kemdikbudrismen ini, sehingga spirit pembelajar sepanjang hayat bagi rekan-rekan guru, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, perbaikan kualitas pendidikan, transformasi pembelajaran bisa dimaksimalkan dengan peran guru ini. Dan sekali lagi, ini tidak lepas dari dukungan para Bapak Ibu pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mendukung kebijakan Kemdikbudrismen kali ini. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, mohon dukungannya, dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian, dan senantiasa kita mohon bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim resmi saya nyatakan dibuka. Semangat
spirit kita, Bapak Ibu sekalian, pendidikan bermutu untuk semua, bagaimana layanan yang ramah, mudah-mudahan terus kita ikhtiarkan dan bisa kita wujudkan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Selanjutnya saya ucapkan selamat berpartisipasi, berkontribusi dalam acara sosialisasi ini. Dan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita simak paparan terkait sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh 6 narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Melianti Eskom MSI, Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pelindungan dan Pengendalian PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Selamat pagi, Ibu Melianti. Mbak Karimah. Selamat pagi, sudah tampak di layar. Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu Efrini, SPDMID, Kasubdit PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Selamat pagi, Ibu Efrini. Selamat pagi, Mbak Karimah. Ya, tampak cerah dengan jilbab pinknya. Dan Ibu Enai Siti Saadah, SSI MBA, Kasubdit PKPP, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu Enai Siti Saadah. Selamat pagi, Mbak Karimah. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian Ibu Ulfa Mahmudah, MPSI, Ketua Tim Regulasi Kebijakan dan Supervisi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Selamat pagi, Ibu Ulfa. Pagi, Mbak Karimah. Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan Ibu Anita, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Selamat pagi, Ibu Anita. Selamat pagi, Mbak Karimah. Selamat pagi, terima kasih. Dan terakhir Ibu Dr. Medira Ferayanti, SSMA, Ketua Tim Pembelajaran, Kesejahteraan dan Penghargaan Direktorat KSPSDK. Selamat pagi, Ibu Medira. Selamat pagi, Mbak Karimah. Baik, terima Selamat kasih. pagi, Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama menyimak narasumber dalam menyampaikan materi, perlu saya sampaikan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, Zoom, atau YouTube dengan format nama, asal instansi, pertanyaan diajukan untuk narasumber siapa, kemudian pertanyaannya, dan kami ingatkan untuk pertanyaan sesuai dengan topik webinar kali ini, yaitu terkait sosialisasi kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Dan mengingat waktu tanya jawab terbatas, maka pertanyaan akan kami pilih oleh tim. Tapi pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita di sesi tanya jawab. Tenang saja Bapak Ibu, pertanyaan yang belum terpilih akan tetap dijawab oleh tim di kolom chat Zoom atau YouTube. Jadi tetap menyimak ya pada kolom chat Zoom atau YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, guna mengefektifkan waktu dan mengawali sesi materi pada acara hari ini, untuk materi pendahuluan kami mohon perkenan Ibu Anita Nurfiana yang akan menyampaikan paparan Dasar Hukum dan Latar Belakang Surat Edaran Menteri Nomor 0440-B-HK 04.00-2025. Kepada Ibu Anita kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmadi, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal GTKPJ, dan Bapak Ibu semuanya peserta sosialisasi surat
Edaran Mendikbud nomor 040 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian dan layanan kepegawaian pada masa transisi penyesuaian jabatan, dan juga surat lainnya sebagai kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal GTKPG. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung ke materi paparan. Kita sudah pada tahun kemarin telah diterbitkan Permenpan 21 terkait dengan jabatan fungsional guru. Nah, di dalam dan kami sudah pernah melakukan sosialisasinya pada bulan Januari kemarin. Nah, sebagai tindak lanjut dari Permenpan 21 tersebut, kita menerbitkan kembali tentang juklak pelaksanaannya dalam rangka penyesuaian jabatan fungsional pengawas sekolah, penilai, pamong belajar ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, pada hari ini kita patut melakukan bersyukur ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul melakukan sosialisasi ini bersama-sama sehingga kita mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan. Kita hukum dari yang itu ada undang-undang dari PP 74 tahun 2008 tentang guru sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang guru. Yang ketiga ada Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, yang ini merupakan gebrakan bagi semua jabatan fungsional untuk melakukan pembaharuan terhadap berbagai sisi kebijakan dan karir kompetensi dari semua jabatan fungsional, yang akhirnya terbitlah dari Kementerian Pendidikan itu terbitlah Permenpan 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Dan ini menjadi landasan bagi pejabat fungsional guru untuk melakukan semua hal terkait manajemen jabatan fungsional guru. Ini menjadi patokan bagi dinas dan juga BKD, BKPSDM serta guru untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan pembinaan jabatan fungsional guru. Next. Nah, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lincah, efektif, dan efisien, Kemendikbud melakukan konsolidasi terhadap 4 jabatan serta kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan Permenpan RB 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan yang dikonsolidasikan yaitu jabatan fungsional guru, jabatan pamong belajar, jabatan penilai, dan jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, dalam konsolidasi ini yang tercantum di dalam Permenpan 21 tahun 2024 ini mengatur bahwa ada 3 hal ya, ada 3 hal yang diatur yang perlu segera kita selesaikan atas amanah dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini, yaitu terkait dalam pasal 13 ayat 1 dan pasal 22 yang menyatakan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian yang memenuhi persyaratan 1 berstatus PNS, B memiliki integritas moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau sarjana terapan, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas guru 2 tahun, dan memiliki predikat kinerja paling rendah 2 tahun. Terakhir itu
dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah, ini kesempatan bagi Bapak Ibu guru kita yang belum jabatan fungsional untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional guru yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan dari huruf A sampai dengan huruf G. Nah, kebijakan ini sangat krusial karena terkait dengan hal-hal yang karir sebagai seorang jabatan fungsional guru. Yang kedua yaitu diamanahkan dalam pasal 23 bahwa pejabat pembina kepegawaian melakukan penyesuaian JF pengawas sekolah, JF pamong belajar, JF penilai ke dalam JF guru paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah, ini sama dengan tadi yang pengangkatan bagi guru-guru yang belum JF yaitu Desember 2026 nanti. Yang ketiga amanahnya di dalam pasal 25 bahwa guru dengan pangkat ruang di bawah golongan ruang penata 3A yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan melaksanakan tugas JF pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak diundangkan peraturan Menpan 21 tahun 2024 ini harus diangkat ke dalam ahli pertama. Nah, inilah mengapa kita harus segera menerbitkan juklak ini supaya segera dapat diselesaikan amanah dari Permenpan 21 2024 ini sesegera karena ada batas waktunya. Next. Nah, ketentuan terkait yang tadi saya jelaskan 3 hal dalam pasal Permenpan 21 itu tercantum pada surat edaran. Nah, surat edaran itu isinya 1 terkait dengan pengangkatan melalui penyesuaian bagi PNS yang berpengalaman atau melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam JF guru. Yang kedua, pengangkatan melalui penyesuaian bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, JF penilai ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini kenapa kita sebut dengan ASN? Karena P3K pun yang sebagai kedudukannya pengawas sekolah maupun pamong belajar penilai harus tetap disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang ketiga isinya adalah pengangkatan guru dengan golongan ruang pangkat di bawah 3A ke dalam JF guru. Nah, ini terkait dengan kita mengetahui bahwa tidak ada lagi yang namanya jabatan fungsional keahlian itu menduduki jabatan paling rendah ahli pertama, sehingga kebijakan dari Permenpan itu mereka diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli pertama. Yang keempat yaitu terkait dengan layanan kepegawaian pada masa transisi. Nah, transisi yang diberikan dalam Permenpan 21 itu sampai dengan 21 Desember 2024. Nanti kebijakannya apa saja itu bisa akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan tunjangan. Nanti membahas bagaimana terkait dengan tunjangan saya atau penghasilan saya atau hal terkait lah itu ketika ada perubahan atau penyesuaian ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketentuan surat edaran yang selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh rekan saya. Begitu Mbak Karimah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Karimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anita Nurfiana atas paparan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal instansi, pertanyaan diajukan untuk narasumber siapa, dan apa pertanyaannya. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Melianti
materi terkait pengangkatan melalui penyesuaian bagi PNS yang berpengalaman dan atau melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam JF Guru. Kepada Ibu Melianti kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Fatima, Bapak Direktur yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang tentunya kami hormati juga. Mohon izin untuk melanjutkan paparan dari Bu Anita tadi. Ini poin pertama nanti yang akan kami coba paparkan adalah mengenai pengangkatan melalui penyesuaian bagi PNS yang berpengalaman dan atau melaksanakan tugas sebagai guru di dalam jabatan fungsional guru. Boleh selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah poin A, ini mengenai ketentuan bahwa PNS yang telah memiliki pengalaman dan atau masih melaksanakan tugas di bidang guru berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan PNS tentunya pegawai negeri sipil dengan format jabatan fungsional guru atau disingkat JF Guru yang masih menjalankan tugas jabatan namun belum diangkat dalam JF Guru serta memenuhi pasal 13 ayat 1 Permen-Pan RB nomor 21 tahun 2024 ini agar segera diangkat dalam JF Guru tentunya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah terhadap PNS dengan pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Kemudian yang kedua, pengangkatan dan pelantikan ke dalam JF Guru tersebut dilakukan sebelum usia 58 tahun. Dan yang ketiga adalah pengangkatan dilaksanakan paling lambat ini tanggal 22 Desember tahun 2026. Jadi tahun depan ya Bapak Ibu. Ini untuk segera nanti Bapak Ibu dicermati untuk tanggalnya sehingga tidak tertinggal nanti setelah tanggal 22 Desember 2026 ini. Silakan lanjut. Yang poin B-nya tadi poin A yang sudah saya jelaskan, ini poin B adalah mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang pertama adalah mengenai persyaratan, nanti yang kedua adalah mengenai pejabat yang menetapkan. Untuk yang pertama mengenai persyaratan ada 5 poin di sini adalah yang pertama surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan ruang terakhir. Kemudian juga ada ijazah pendidikan S1 atau D4. Kemudian sertifikat pendidik untuk guru, surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas guru paling singkat 2 tahun dan memiliki predikat kinerja yang paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi predikatnya paling rendah baik ya Bapak Ibu di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah pejabat yang menetapkan. Siapa pejabat yang bisa menetapkan? Gitu ya. Di poin A ini disebutkan bahwa pengangkatan jabatan ditetapkan oleh menteri atau kepala LPNK, lembaga pemerintahan non-kementerian, atau gubernur, atau bupati, atau wali kota, selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya di poin B dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan pengangkatan ke dalam JF kepada pejabat di bawahnya paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. Selanjutnya untuk mekanisme nomor 3 di sini adalah proses pengangkatan ke dalam JF Guru. Jadi ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu cermati, perhatikan dalam proses pengangkatan ke dalam JF Guru. Yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada instansi pusat atau daerah melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah mengusulkan kepada menteri, kepala LPNK, atau gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ada pengusulan gitu ya. Yang kedua adalah menteri, gubernur, bupati, wali kota ini nanti menetapkan surat keputusan pengangkatan PNS yang melaksanakan tugas guru ke dalam JF Guru ahli pertama sesuai dengan kewenangannya. Ini contoh surat keputusan pengangkatan PNS yang melaksanakan tugas guru ke dalam JF Guru ahli pertama nanti dapat dilihat pada tautan yang tertera di bawah ini.
Kemudian poin selanjutnya adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menangani bidang kepegawaian di pusat atau daerah melakukan proses pengangkatan dan pelantikan JF guru. Jadi Bapak Ibu harus dilantik ini baru nanti tertera di sana sebagai JF guru. Kemudian poin selanjutnya adalah dalam hal penetapan SK pengangkatan sebagaimana huruf B tadi ya. Ini dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian penetapannya dilakukan berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2024. Poin selanjutnya adalah tentang hal penetapan SK pengangkatan sebagaimana huruf B tadi dilakukan oleh pejabat kepala daerah, maka wajib memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN berdasarkan Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2022. Yang terakhir adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah menyampaikan keputusan pengangkatan PNS ke dalam JF Guru Ahli Pertama untuk ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Mas. Ini masih mekanisme pengangkatan ke dalam JF Guru, Bapak Ibu. Jadi ini mengenai penetapan angka kredit. Seperti kita ketahui bahwa jabatan fungsional tentunya ada penetapan angka kredit ya. Yang pertama adalah penetapan angka kredit bagi JF Guru dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atasan langsung setelah terbitnya surat keputusan penyesuaian JF Guru. Dan poin kedua adalah ketentuan penetapan angka kredit bagi JF Guru berdasarkan panduan penetapan angka kredit yang tercantum dalam nanti ada di dalam tautan yang sudah tertera di bawah ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Karimah. Terima kasih, Mbak Karimah. Terima kasih Ibu Melianti atas paparan yang telah diberikan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian materi kedua oleh Ibu Efrini. Materi terkait pengangkatan melalui penyesuaian bagi ASN yang menduduki JF pengawas sekolah, JF pamong belajar, dan JF penilik ke dalam JF guru. Kepada Ibu Efrini kami silakan. Terima kasih Mbak Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat GTKPG. Izin saya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Bu Anita dan Bu Meli. Pada sesi materi ini adalah mengenai pengangkatan melalui penyesuaian bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, JF pamong belajar, dan JF penilik ke dalam JF guru. Selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuannya, dalam penyesuaian ke dalam JF guru ini, ada 7 ketentuan dalam melaksanakan penyesuaian ke dalam JF guru. Yang pertama adalah ASN yang menduduki JF pengawas sekolah dan JF pamong belajar dan JF penilik, baik yang berstatus PNS maupun P3K, akan dilakukan penyesuaian. Jadi yang semula atau sebelumnya adalah JF pamong belajar ahli pertama dan JF penilik ahli pertama akan menjadi JF guru ahli pertama. Kemudian untuk JF pengawas sekolah ahli muda, JF pamong belajar ahli muda, dan JF pemilik ahli muda itu akan menjadi JF guru ahli muda. Dan yang terakhir untuk JF pengawas sekolah ahli madya, JF pamong belajar ahli madya, dan JF penilik ahli madya itu akan disesuaikan menjadi JF guru ahli madya. Kemudian untuk yang kedua, bagi pejabat fungsional pengawas sekolah ahli utama dan pejabat fungsional penilik ahli utama, itu tetap akan menduduki JF tersebut sampai dengan mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas bagi JF pengawas sekolah ahli utama dan JF penilik ahli utama, itu tetap mengikuti ketentuan JF guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai satuan pendidikan. Kemudian, selanjutnya, ketentuan yang ketiga adalah PPK menugaskan guru yang telah disesuaikan sebagaimana pada angka 1 ya, tadi yang ahli pertama kepada jadi JF guru ahli pertama. Itu guru yang sebelumnya menduduki JF pengawas sekolah dan JF penilik ditetapkan dengan keputusan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan.
Nah, sedangkan guru yang sebelumnya menduduki JF Pamong Belajar ditetapkan dengan keputusan penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal. Selanjutnya, baik, kemudian ketentuan yang keempat itu adalah JF pengawas sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF penilik yang disesuaikan ke dalam JF guru itu wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat tanggal 22 Desember tahun 2026 ya. Semua sama dengan penyesuaian juga paling lambat tanggal 22 Desember 2026 Bapak Ibu. Nah, dengan ketentuan untuk JF Pamong Belajar dan JF penilik mengikuti pendidikan profesi guru bagi guru tertentu sebelum disesuaikan ke dalam JF guru setelah melakukan pemutakhiran data. Jadi Bapak Ibu mohon yang JF Pamong Belajar dan JF penilik segera melakukan pemutakhiran data agar bisa segera untuk mengikuti PPG. Kemudian tunjangan profesi gurunya akan diberikan pada tahun berikutnya setelah bersertifikat pendidik dan telah disesuaikan ke dalam JF guru. Nah, ketentuan yang kelima bahwa kebutuhan JF pengawas sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri ditetapkan dengan kebutuhan JF guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pada proses penyesuaian ke dalam JF guru tidak memerlukan lagi penetapan kebutuhan JF guru yang baru. Nah, kemudian yang ketentuan keenam, penyesuaian JF pengawas sekolah dan JF Pamong Belajar serta JF penilik ke dalam JF guru dilaksanakan sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2026 ya, tadi sudah disampaikan, dengan memprioritaskan pejabat fungsional pengawas sekolah, Pamong Belajar dan penilik yang akan memasuki batas usia pensiun. Nah, yang terakhir selanjutnya untuk Kementerian Agama, pemerintah daerah yang telah melaksanakan penyesuaian ke dalam JF guru harus menyampaikan laporan hasil penyesuaian ke dalam JF guru melalui Kemendikdasmen melalui surel gtkpg.regulasi@dikdasmen.go.id. Selanjutnya, nah, terkait dengan bagaimana melaksanakan mekanisme penyesuaian ke dalam JF guru ini, yang pertama adalah penyesuaian JF pengawas sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF penilik ke dalam JF guru dilakukan berdasarkan surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhirnya. Nah, untuk pejabat yang menetapkan penyesuaian jabatan tersebut adalah Menteri Agama, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Sekali lagi bahwa untuk JF pengawas, JF Pamong Belajar, dan JF penilik disesuaikan ke dalam JF guru berdasarkan jenjang, pangkat, dan jabatan terakhirnya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penyesuaian itu prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada instansi pusat atau daerah menyampaikan daftar pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional penilik yang akan disesuaikan ke dalam JF guru kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah. Kemudian yang kedua, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah mengusulkan kepada menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian bagi pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional penilik yang disesuaikan ke jenjang JF guru ahli pertama, JF guru ahli muda, dan JF guru ahli madya. Selanjutnya, menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota menetapkan surat keputusan penyesuaian ke dalam JF guru sesuai dengan kewenangannya. Contoh surat keputusan penyesuaian ke dalam JF guru itu dapat dilihat pada tautan gtk.dikdasmen.go.id/regulasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya contoh untuk surat keputusan penyesuaiannya di tautan tersebut. Kemudian selanjutnya dalam hal penetapan surat keputusan penyesuaian ke dalam JF guru dilakukan oleh pejabat gubernur atau pejabat bupati atau pejabat wali kota sehingga dan tidak memerlukan pertimbangan teknis kepala BKN. Nah, untuk pejabat fungsional yang disesuaikan ke dalam JF guru tidak perlu dilakukan pelantikan.
Nah, untuk penetapan angka kredit dalam rangka penyesuaian ke dalam JF Guru, itu yang pertama adalah penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya setelah terbitnya surat keputusan penyesuaian JF Guru. Kemudian yang kedua, angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 itu diperoleh dari angka kredit pada jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik berdasarkan konversi penilaian kinerja tahun 2025. Nah, yang terakhir, penetapan angka kredit dikecualikan bagi pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilik yang berstatus PPPK atau P3K. Baik, terima kasih Mbak Karima. Saya kembalikan kepada Mbak Karima. Terima kasih kepada Ibu Efrini atas paparan yang diberikan. Baik, berikutnya Bapak Ibu siap-siap kita akan dengarkan penyampaian materi ketiga oleh Ibu Enai Siti Saadah, materi terkait pengangkatan guru dengan pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang penata muda 3A ke dalam jabatan fungsional guru. Kepada Ibu Enai Siti Saadah, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Karima. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar jelas, Ibu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin saya melanjutkan paparan terkait pengangkatan guru dengan pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang penata 3A ke dalam JF Guru. Ya, silakan. Ada beberapa ketentuan, ada 4 ketentuan terkait pengangkatan pejabat fungsional guru pratama dengan pangkat pengatur muda golongan 2A sampai dengan guru muda tingkat 1 dengan pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D itu diangkat dalam JF Guru ahli pertama dengan pangkat sesuai pangkatnya. Nah, pengangkatan sebagaimana pada angka 1 itu dilakukan baik bagi guru yang sudah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 maupun yang belum memenuhi kualifikasi akademik X1 atau D4 dan pengangkatan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025. Jadi dalam tahun ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 D4 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama 10 tahun sejak Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 diundangkan. Nah, terkait mekanisme pengangkatan ke dalam JF Guru, ada 4 mekanisme. Yang pertama terkait persyaratan di mana pengangkatan guru pratama dengan pangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan guru muda tingkat 1 dengan pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama dilakukan berdasarkan surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir. Dan untuk pejabat yang menetapkan adalah ditetapkan oleh Menteri Agama, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pangkat terakhir. Selanjutnya, nah, untuk proses pengangkatan ke dalam JF Guru, yang pertama, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan pada instansi pusat atau daerah menyampaikan daftar pejabat fungsional guru sebagaimana angka 1 tadi persyaratan yang akan diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah. Selanjutnya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian pusat atau daerah mengusulkan kepada Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati atau Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian bagi pejabat fungsional guru sebagaimana yang sudah disebutkan di persyaratan yang diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama. Dan Menteri atau Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menetapkan surat keputusan pengangkatan ke dalam JF Guru ahli pertama sesuai dengan kewenangannya. Untuk contoh surat keputusannya dapat nanti dilihat pada tautan https/gtk.dikdasmen.go.id.
regulasi. Dan selanjutnya dalam hal penetapan surat keputusan pengangkatan ke dalam JF Guru dilakukan oleh pejabat gubernur atau pejabat bupati atau pejabat wali kota. Penetapannya tidak memerlukan pertimbangan teknis kepala BKN. Dan selanjutnya pejabat fungsional yang diangkat ke dalam JF Guru tidak perlu dilakukan pelantikan. Selanjutnya terkait penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit pengangkatan ke dalam JF Guru dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung setelah terbitnya surat keputusan pengangkatan JF Guru ahli pertama, dan angka kredit bagi guru JF Guru sebagaimana dimaksud pada angka ketetapan sebesar 0. Terima kasih Mbak Karisma, saya kembalikan pada Karisma. Baik, terima kasih Bu Neneng Siti Saadah atas paparan yang telah disampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian materi keempat oleh Ibu Ulfa Mahmudah. Materi ini terkait layanan kepegawaian pada masa transisi. Kepada Ibu Ulfa Mahmudah, kami silakan. Terima kasih Mbak Karima, Bapak Ibu sekalian. Biar nggak tegang dan ini ya, kasih ubur-ubur dulu ya Mbak Karima ya. Silakan, kita tinggal bilang cakep aja nih kayaknya. Tapi nggak usah expect tinggi. Ubur-ubur ikan lele. Kita Cakep. lanjut ke layanan kepegawaian pada masa transisi, Le. Oke. Nah, penting nih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Karima, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Ibu Kepala UPT Ditjen GTKPG, Kepala UPT Ditjen PDM, kemudian perwakilan dari dinas, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir, Bapak Ibu narasumber tentunya, Ibu-Ibu Kasubdit yang cantik Mbak Karima yang sudah mendahului tadi. Izin kami dari Direktorat KSPS mewakili Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Yaya Sutarya, saat yang bersamaan beliau sedang mendapat disposisi dari Ibu Dirjen. Izinkan kami untuk menyampaikan apa saja layanan transisi kepegawaian yang masih bisa diperoleh oleh para JF yang terdampak tadi, JF pengawas sekolah, JF pamong belajar, maupun JF penilik. Baik, ada 5 layanan kepegawaian yang masih bisa diperoleh oleh para JF ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya samarikan terlebih dahulu. Yang pertama, pemutakhiran datanya ini masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kebutuhan jabatannya berupa pemberian rekomendasi, formasi juga masih bisa didapatkan dari Ditjen GTKPG. Lalu uji kompetensi nanti akan dilakukan bulan Juni sesuai dengan SE yang disampaikan Mbak Anita di depan. Kemudian kenaikan jenjang jabatan pangkat, ini paling lama kapan? Paling lama nanti di Desember, periode Desember tahun 2025. Lalu yang terakhir, perpindahan jabatannya maksimal ini kapan? Nah, maksimal 31 Desember 2025. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal tersebut. Kita zoom in satu persatu. Yang pertama, untuk pemutakhiran data. Nah, ini untuk JF pengawas sekolah dan juga pamong belajar diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data pada sistem masing-masing. Di pengawas sekolah dilakukan di Simtendik. Tentu saja updating data ini bisa dilakukan sepanjang pengangkatannya memenuhi persyaratan, yaitu ada rekomendasi formasi dari GTKPG, penetapan formasi dari Menpan. Ini yang perlu dilengkapi oleh daerah gitu ya, agar data pengawas sekolah bisa terupdate ke Simtendik. Kemudian untuk pamong belajar nanti dilakukan di Dapodik. Itu yang pertama. Lalu kita masuk yang kedua, kebutuhan jabatan. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan ini dari instansi pembina masih melakukan layanan bagi Bapak Ibu sekalian Dinas Pendidikan untuk mendapatkan rekomendasi formasi. Khusus untuk pengawas sekolah, Bapak Direktur ke SPSTK sudah bersurat kepada Kepala Dinas bagi 80
daerah nanti akan memiliki formasi untuk uji kompetensi pengawas sekolah, Bapak dan Ibu sekalian. Dan masih ada 17 daerah kemarin dari 80 daerah tersebut yang belum mengajukan rekomendasi formasi. Nah, melalui surat Pak Direktur KSPSTK, kami berharap Bapak Ibu Kepala UPT maupun perwakilan mendorong 17 daerah ini, nanti bisa kami sampaikan juga di kolom chat dari panitia dari KSPSTK, daerah mana saja yang belum mengajukan rekomendasi formasi. Kemudian ada pertanyaan kemarin dari Kaltara, saya kok tidak ada di 80 daerah tersebut, Bapak Ibu sekalian. Untuk kasus-kasus seperti ini di luar yang 80, asumsinya adalah daerah tersebut sudah kelebihan formasi untuk muda kemadianya. Jadi yang dibuka hanya untuk 80 daerah, Bapak Ibu sekalian, untuk JF pengawas sekolah. Kemudian, ini yang perlu kita pahami bersama, Bapak dan Ibu, untuk penetapan formasi ini dari Menpan. Cuma Bapak Ibu dari daerah curhatnya banyaknya ke GTKPG gitu ya, karena terbitnya penetapan formasi Menpan ini cenderung membutuhkan waktu. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa melakukan strategi yang lebih intens dengan BKD terkait, karena komunikasi bisa dilakukan langsung dengan tim Menpan dalam menerbitkan penetapan formasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, layanan kepegawaian yang masih dilakukan adalah uji kompetensi. Pada bulan Juni nanti, GTKPG akan melakukan uji kompetensi untuk JF pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik. Ini dibuka untuk jenjang muda ke madya. Kenapa madya ke utama tidak dibuka? Karena tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa pengangkatan, proses kenaikan jenjang maupun pangkat ini paling lama periode Desember 2025. Jadi sebelum Desember silakan Bapak Ibu memproses untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan bagi para JF, pengawas sekolah, pamong belajar maupun penilik. Kemudian uji kompetensi akan dilakukan di semua jenjang bagi JF guru. Karena semua nanti statusnya akan JF guru, baik utama muda, muda madya, dan juga madya utama, Bapak Ibu sekalian. Direktorat Jenjang juga saat ini sedang mendorong Bapak Ibu untuk mengajukan rekomendasi formasi bagi daerah yang belum mengajukan. Karena berdasarkan data baru 30% khususnya untuk formasi guru ini diajukan oleh daerah. Sebelum nanti uji kompetensi dilakukan, harapannya sudah bisa mendapatkan rekomendasi formasi. Kemudian catatan lainnya nanti untuk madya dan utama, silakan dilengkapi dengan penetapan formasi Menpan terlebih dahulu, baru JF-nya bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, untuk lebih lengkapnya, pekan depan tanggal 14, Ibu Dirjen akan membuka kegiatan sosialisasi uji kompetensi bagi JF guru, pamong belajar, penilik, maupun pengawas sekolah, Bapak Ibu sekalian. Itu layanan yang ketiga, uji kompetensi. Kemudian yang keempat adalah kenaikan jenjang jabatan dan juga pangkat. Maksimal ini dilakukan di bulan Desember tahun 2025, Bapak Ibu. Masih ada waktu. Ini bulan April sampai menuju Desember. Silakan diproses oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu PPK. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pengangkatan melalui perpindahan jabatan maksimal dilakukan di tanggal 31 Desember 2025. Banyak daerah yang datang ke kantor, khususnya ke KSPS, pengangkatan paling lambat kapan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di masa transisi ini,
perpindahan jabatan dari guru ke pengawas sekolah. SK-nya adalah masih SK pengawas sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi SK-nya bukan pendamping satuan pendidikan. Kenapa? Karena skemanya masih perpindahan jabatan di masa transisi ini, Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada daerah yang bertanya, sudah terlanjur mengangkat sebagai pendamping. Nah, ini akan terkendala secara administrasi. Dasar pengangkatan sebagai pendampingnya apa? Karena kita masih menunggu turunan juknis dari Permenpan yang disampaikan Mbak Anita di awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan disampaikan ke dinas sampai dengan Desember 2025 pengangkatan JF pengawas sekolah masih dengan nomenklatur yang lemah, yaitu JF pengawas sekolah. Mungkin demikian pula dengan JF pamong belajar maupun penilik, agar tidak salah. Karena kalau setelah di SK nanti akan terdampak ke tunjangannya. Saat ini yang kita selesaikan adalah tunjangan berdasarkan JF existing. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk pengangkatan pengawas sekolah ini masih bisa dilakukan di dalam sistem PSPS untuk daerah yang masih memiliki formasi dan juga memenuhi persyaratan. Ini semua ada dalam sistem karena beberapa daerah mempertanyakan pengangkatan pengawas sekolah di dalam sistem atau di luar sistem. Saat ini updating data pengawas sekolah hanya bisa dilakukan melalui sistem pengangkatan KSPS Bapak dan Ibu sekalian. Mohon diingatkan, jika diangkat di luar sistem, maka datanya tidak bisa terupdate ke Simtendik. Jika tidak bisa terupdate ke Simtendik, maka penerbitan SK tunjangan maupun penyaluran tunjangannya akan terkendala. Baik, Bapak Ibu sekalian, 5 poin tersebut yang dapat kami sampaikan untuk pelayanan kepegawaian di masa transisi ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Saatnya kami undur diri, Le. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas paparan yang telah diberikan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian materi kelima oleh Ibu Anita, materi terkait tunjangan serta summary lini masa, dan akan dilanjutkan dengan materi surat kualifikasi akademik. Kepada Ibu Anita, kami silakan. Terima kasih Mbak Karima. Bapak Ibu yang saya banggakan, peserta sosialisasi pada pagi hari ini, saya tidak menyampaikan ubur-ubur karena sudah disampaikan sama Mbak Ulfa ya. Saya lanjut aja biar Bapak Ibu cepat selesai ini. Ikan cepat ikan bagus gitu ya. Semakin cepat semakin bagus. Sehingga Bapak Ibu nanti ada lebih cepat untuk di dalam sesi pertanyaannya. Baik, next kita membahas terkait dengan tunjangan. Nah, hal yang krusial yang hakiki ya, memang terkait dengan tunjangan. Banyak yang menanyakan bagaimana nasib saya, tunjangan saya ketika nanti kita di pejabat fungsional pengawas, pamong belajar, penilai disesuaikan ke dalam JF guru. Nah, tunjangan yang diberikan atau penghasilan secara umumnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jabatan fungsional guru. Nah, ketika jabatan fungsional guru memiliki tunjangan profesi, bagi pejabat fungsional pengawas sekolah yang sudah memiliki sertifikat maka akan mendapatkan tunjangan profesi. Nah, seperti itu. Nah, yang terkait dengan TKD, kemudian terkait dengan tunjangan finansial lainnya yang dari pusat, maka akan menyesuaikan
sesuai dengan ketentuan penghasilan dalam jabatan fungsional guru. Nah, bagaimana dengan yang terkait dengan TKD yang tadi saya sampaikan? Nah, kami menghimbau untuk pemerintah daerah itu menyusun ketentuan terkait pemberian tunjangan kinerja di daerah untuk pejabat-pejabat yang disesuaikan ini supaya tidak ada penurunan penghasilan. Ketika nanti barunya ada pengadaan enggak ketika nanti itu setelah dilakukan penyesuaian. Nah, ini kami menghimbau bagi pemerintah daerah sekali lagi supaya tetap memberikan TKD seperti biasanya, seperti itu, sehingga diperlukan beberapa perangkat ya, mungkin peraturan daerah atau perda bupati wali kota seperti itu. Nah, terkait tunjangan itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini resume dari lini masa yang tadi disampaikan oleh para narasumber, Bu Erlini, Mbak Eneng, Mbak Ova. Nah, ini summary dari waktu yang Bapak Ibu harus harus prioritaskan. Jadi, nanti kita akan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan menilai di bulan Juni tahun 2025. Ini adalah gelas bagi gelas uji kompetensi, artinya bagi mereka yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar, penilai, pengawas sekolah akan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk uji kenaikan jenjang jabatan fungsional, baik dari pertama ke muda ke madya. Nah, yang utama di stop dulu. Maksudnya, karena memang kita mengetahui prosesnya itu sampai panjang ya, sehingga ditetapkan sampai madya. Yang kedua, terkait dengan rekom. Nah, rekom ini sebagai dasar bagi Bapak Ibu pejabat fungsional untuk melakukan uji kompetensi. Jadi rekom ini sampai dengan 30 Juni 2025 kita masih menerima usulan dari pemerintah daerah terkait rekomendasi kebutuhan semua jenjang, baik jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, ini rekom juga rekom yang mungkin bisa dikatakan terakhir untuk yang pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai. Nah, selanjutnya penetapan formasi itu diusulkan ke Menpan RB paling lambat 31 Juli 2025. Ini benar-benar Bapak Ibu harus mengatur waktu ya, dan tepat waktu, karena kalau sudah sampai seperti ini akan menjadi pedoman bagi kementerian lain, maksud saya Menpan, seperti itu juga Setnek, seperti itu. Nah, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru yang memiliki golongan uang penata muda 3A dalam JF guru ahli pertama sesuai dengan pangkatnya paling lambat 31 Desember 2025. Nah, ini kebijakan ini kemarin kan kita sudah melakukan surat ya di tahun 2024 bahwa guru yang guru yang masih golongan 2 itu disesuaikan ke dalam ahli pertama semuanya. Nah, ini perpanjangannya. Ini memanjangkan dari kebijakan kita kemarin. Jadi teks harus sampai 31 Desember 2025 PPK telah menetapkan jabatan fungsional guru mereka yang masih 2A, 2D itu menjadi jenjang ahli pertama. Karena ketika nanti tidak jenjang ahli pertama akan bermasalah dalam SI, ASN, BKN. Karena BKN berpedoman pada Menpan,
bahwa jabatan fungsional hanya ada 4 golongan, 4 jenjang maksud saya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan penyesuaian bagi pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai ke dalam JF Guru paling lambat 22 Desember 2026. Ini kita punya waktu sampai dengan tahun depan. Nah, selanjutnya pengangkatan melalui penyesuaian bagi PNS yang berpengalaman dan atau melaksanakan tugas guru juga diberikan waktu dalam Permenpan 21 itu sampai dengan tahun depan Desember, Bapak Ibu. Ingat-ingat jangan sampai ketinggalan lagi karena memang kita sudah beberapa kali memberikan kebijakan ini namun belum tersampaikan atau belum dilaksanakan oleh semua daerah. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya, ini tepat waktu di 22 Desember ini sudah selesai semuanya. Karena memang kita membutuhkan mereka-mereka yang saat ini melaksanakan tugas memiliki status yang benar gitu, yaitu jabatan fungsional guru. Nah, yang terakhir pendidikan profesi guru ini akan kita laksanakan dalam Permenpan 21 itu paling lambat 2 Desember 2026. Nah, ketika pendidikan profesi guru ini akan kita laksanakan mulai tahun ini juga sudah kita laksanakan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pendidikan profesi guru akan mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya nanti tahun depannya terkait tunjangannya pun akan bisa didapatkan. Next, Mbak. Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan materi penyesuaian kualifikasi akademik S1 dan D4. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak masalah terkait dengan kualifikasi akademik S1 dan D4 ini, di mana antara data Dapodik dengan data SIASN BKN itu berbeda. Itulah yang menjadikan latar belakang mengapa kita memberikan atau menerbitkan surat ini. Nah, surat ini itu memberikan titik terang kepada Bapak Ibu semuanya bagi yang melaksanakan tugas guru maupun yang sudah jabatan fungsional guru namun belum diakui S1-nya. Namun belum mencantumkan gelar S1-nya. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 9 menyatakan bahwa guru wajib memenuhi kualifikasi S1 dan D4. Namun, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya PNS tersebut atau guru tersebut sudah memiliki S1. Namun, di data BKN belum diakui sebagai S1, padahal kita tahu sendiri bahwa data kepegawaian itu adalah sangat penting. Itu menyangkut dengan karir dari Bapak Ibu pejabat fungsional. Nah, karirnya apa? Ketika dia diakui sebagai jabatan fungsional guru, maka dia sudah S1, maka dia mendapatkan BUP 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun, ketika dia belum diakui S1, di dalam SIASN akan terdata sebagai jabatan lainnya, sehingga bisa pensiun di 58. Nah, kami sudah mengupayakan dengan BKN supaya ini lebih dimudahkan sesuai dengan kebijakan Bapak Kepala BKN juga untuk terkait kualifikasi akademik ini dimudahkan. Nah, bagaimana ketentuannya? Next, selanjutnya. Nah, guru dengan pangkat golongan di bawah 3A melakukan penyesuaian ijazah tanpa melalui ujian penyesuaian. Nah, yang menjadi masalah adalah dari dahulu
yang sangat sulit, yang memang BKN juga sampaikan itu ujian penyesuaian itu sangat sulit, maka guru dengan pangkat golongan di bawah 3A melakukan penyesuaian ijazah tanpa ujian penyesuaian. Jadi tidak perlu ujian penyesuaian ketika sudah ada di dalam slide sebelumnya. Maaf, izin, slide sebelumnya. Boleh? Nah, ketika sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga atau sudah terverify melalui PD Dikti. Nah, jadi BKN itu mengakui adanya verify dari PD Dikti. Jadi tidak perlu lagi ada verify dari BKN ketika mereka sudah tervalidasi S1 di PD Dikti, sehingga langsung mengajukan saja bagi mereka yang sudah terverify, kemudian mereka yang sudah punya sertifikat pendidik, langsung saja next slide tadi yang saya sampaikan, yang golongan next slide. Bagi yang golongan di bawah 3A melakukan ujian melakukan penyesuaian ijazah tanpa ujian kenaikan pangkat, gitu kan, dari yang 2A, 3A, 2A, 2A, 2B, 2C, bahkan kita tadi masih ada yang 2A, 2D juga ada, 2C ada, mereka bisa langsung melakukan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan dari BKN tanpa ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, bagaimana dengan guru yang di atas golongan 3A atau golongan mulai dari 3A tinggal melakukan pencantuman gelar syaratnya tadi sudah terverify dari PD Dikti gitu. Nah, bagaimana dengan masalah terkait dengan surat izin belajarnya? Persyaratan salah satu untuk melakukan penyesuaian ijazah maupun pencantuman gelar adalah surat izin belajar salah satunya gitu ya, sehingga surat izin belajar ini tidak diperlukan lagi karena prosesnya sudah terlampaui, cukup dengan surat keterangan telah memiliki kualifikasi S1 dan D4 baik perorangan maupun kolektif dari PPK atau pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Inilah hal yang simpel namun bisa membantu Bapak Ibu pejabat fungsional supaya teradministrasi dengan baik di dalam data SIAN sebagai jabatan fungsional guru sebagai yang telah memiliki kualifikasi akademik S1. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang belum memiliki kualifikasi, yang belum memiliki sertifikat pendidik, namun sudah berkualifikasi S1, itu mereka segera melakukan proses validasi pada info GTK, karena info GTK kita itu telah terlain dengan PD Dikti, sehingga mohon bagi Bapak Ibu guru yang belum terverify supaya segera melakukan verify pada info GTK, selanjutnya bisa melakukan melakukan penyesuaian ijazah atau melakukan pencantuman gelarnya, begitu. Next slide. Nah, Bapak Ibu, demikian yang kami dapat sampaikan dari paparan terkait dengan SE dan terkait dengan penyesuaian kualifikasi akademik. Semoga dengan kebijakan kami ini dapat membantu Bapak Ibu semua pejabat fungsional untuk melakukan peningkatan karir atau pengembangan kompetensi di bidang guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Karima. Terima kasih Bu Anita atas paparan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi ke-6 oleh Ibu Medi Raffayanti, materi terkait surat edaran Hari Belajar Guru. Kepada Ibu Medira, kami silakan. Terima kasih Mbak Karima yang semakin cantik hari demi hari. Izin untuk share ya surat edaran penjadwalan Hari Guru.
Baik Bapak dan Ibu, kalau tadi Bu Ulfa sudah menyampaikan ubur-ubur ikan lele, jadi saya ingin menyampaikan ubur-ubur berenang bersama buaya. Saya langsung ini maksa banget pokoknya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang sesi saya, ini terakhir ya, untuk surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5684 sekian-sekian tentang Hari Belajar Guru. Seperti apa sih yang ingin kita sosialisasikan tentang Hari Belajar Guru? Baik, Bapak dan Ibu, di sini dasar hukum ya, mengingat menimbang undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang ASN, ada PP tentang guru, PP tentang manajemen PNS, PP tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, perjanjian kerja ya, dan yang terakhir adalah Permen tentang OTK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, itu kalau guru hebat, itu mesti anak muridnya hebat, gitu ya. Dan guru hebat biasanya itu adalah guru yang suka belajar, ya, Pak Ibu. Nah, tertulis di sini bahwa guru sebagai ujung tombak pendidikan memegang peran kunci yang sangat penting ya untuk menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana diatur bahwa termasuk guru itu melaksanakan tugas keprofesionalannya itu harus melakukan pemenuhan kualifikasi akademik dan melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB ya Bapak Ibu. PKB ini bukan partai Bapak Ibu, tapi pengembangan kompetensi berkelanjutan sesuai kebutuhan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, PKB ini diharapkan dilakukan secara terstruktur dan terjadwal melalui pelatihan, tapi pelatihannya tidak hanya pada lembaga penyelenggara pelatihan, tapi juga melalui kelompok belajar yang sudah ada pada itu. Nanti kita bahas nih, pelatihan yang dimaksud apakah pelatihan di kelompok belajar misalkan, apakah melulu itu harus memanggil narasumber dari luar, kemudian mengajar, kemudian peserta lainnya menyimak, apakah hanya seperti itu? Misalkan tidak ya Bapak Ibu. Nanti definisi belajar yang kita maksud akan kita elaborasi. Nah, guru mengoptimalkan PKB guru diperlukan waktu belajar khusus yang kolektif dan kolegial. Jadi ada waktu belajar khusus yang sudah dijadwalkan, ini diharapkan dilakukan secara kolektif dan kolegial dalam rangka membangun ekosistem budaya belajar dan semangat belajar sepanjang hayat, sesuai dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kegiatan PKB tersebut perlu diatur sedemikian rupa agar juga jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, dan Ibu. Nah, mengingat kegiatan PKB ini penting sekali bagi guru, maka kami harapkan guru dan guru yang diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan itu perlu melakukan penjadwalan hari belajar guru sebanyak 1 kali dalam seminggu. Jadi dalam seminggu Bapak dan Ibu kami sangat berharap ada jadwal hari belajar guru di KKG, MGMP kalau untuk guru, atau untuk kepala guru yang ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan itu belajar di kelompok kerja kepala sekolah atau musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS di hari yang disepakati bersama anggota. Jadi Bapak dan Ibu, belajar itu tadi tidak hanya manggil narasumber terus belajar gitu ya, tapi belajar itu bisa juga berdiskusi bersama-sama membahas permasalahan pembelajaran di kelompok belajar gitu ya. Misalkan guru ada open class, mengamati bersama-sama temannya mengajar, kemudian refleksi gitu. Itu juga adalah belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, itu kita harapkan perlu terjadwal 1 kali dalam seminggu. Jadi karena guru hebat itu adalah guru yang selalu belajar, selalu refleksi terhadap praktek-praktek yang dia lakukan selama ini. Nah, kegiatan PKB ini, Bapak dan Ibu, dapat
ya dapat dibiayai menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan seperti BOP, BOP PAUD ya. Kalau kalau PAUD itu BOP, kemudian BOS atau BOP kesetaraan, reguler atau kinerja, atau sumber dana lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya dukungan Bapak Ibu sebagai kepala daerah, ini kami harapkan, dan kepala dinas pendidikan, diharapkan kebiasaan guru untuk belajar itu dapat membudaya, sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru itu sendiri, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan karakter murid pada akhirnya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan, jadi kami menekankan sekali lagi perlu dibantu oleh Bapak Ibu Kepala Daerah, Bapak Ibu Kepala Dinas untuk menjadwalkan para guru dan guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah untuk dapat belajar 1 kali dalam seminggu dan terjadwal. Demikian Bapak dan Ibu surat edaran yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Prof. Nunuk Suryani MPD. Ini tembusan untuk seluruh kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, Mbak Karima yang bisa kami sampaikan. Ubur-ubur berenang bersama buaya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Medira atas paparan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kan setelah menyimak penjelasan dari Bapak Ibu narasumber yang luar biasa, ini kita saatnya memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk pada kolom chat. Kami mohon kepada ibu-ibu narasumber dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita simak sama-sama, mohon dibantu operator dan panitia untuk menayangkan pertanyaan pada layar. Ya, kita lihat ya sama-sama. Pertanyaan pertama diajukan oleh Bapak Suryadi dari Dindikpora kepada Ibu Anita. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini terkait syarat pengangkatan JF Guru melalui penyesuaian dari pengawas sekolah dan penilik sesuai SE 0440. Pertanyaan pertama, di kabupaten kami ada 1 orang penilik yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan dalam JF Guru. Karena yang bersangkutan sebelum menjadi penilik jabatannya adalah pamong belajar. Bagaimana solusinya? Ya, silakan Ibu Anita, kita jawab dulu ya pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih Mbak Karima. Selamat pagi menjelang siang Bapak Suryadi. Terkait dengan pertanyaan Bapak ini, ada 1 orang penilik yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan ke dalam JF Guru karena yang sebelumnya menjadi penilik jabatannya adalah pamong belajar. Nah, di sini kita melakukan penyesuaian Bapak Ibu. Ya, Bapak Suryadi ya, dari baik jabatannya pamong belajar maupun jabatannya penilai atau pengawas itu disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi startnya adalah saat ini status dia itu sebagai pamong belajar atau statusnya sebagai penilai atau statusnya pasti saat ini memiliki SK. Jadi berdasarkan SK tadi apakah beliau masih di SK-kan pamong belajar, karena sebelum ada SK penilai pasti ada SK pamong belajar. Sehingga bisa dipakai SK pamong belajarnya untuk disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru gitu. Jadi penyesuaian ke pamong belajar disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru sebelum Desember 2026 itu bisa. Jadi cek status di SK-nya dulu, karena sebelum terima SK pasti punya kedudukan atau jabatan SK. Nah, ini perlu dicek SK-nya. Yang kedua, bagaimana nomor 1 dulu ya Mbak Karima ya.
Oh, tapi sudah terjawab ya Ibu ya, nomor 1 tadi ya kita ya. Jadi kita lihat cek dulu SK-nya demikian. Dari pertanyaan berikutnya, bagaimana ketentuan dan mekanisme pengangkatan baru, bukan dari penyesuaian untuk pendamping satuan pendidikan? Nah, terima kasih Mbak Karina untuk pertanyaan ini, juga pertanyaan yang sangat bagus ya, karena saat ini kita semuanya masih terkonsolidasikan ke dalam GF Guru, sehingga semuanya pengangkatan itu adalah pertamanya adalah menjadi jabatan fungsional guru. Nah, sesuai dengan Permenpan 21 tahun 2024, SK yang pertama yang ditetapkan oleh PPK adalah jabatan fungsional guru. Ketika sudah memiliki SK jabatan fungsional guru, baru mereka ditugaskan menjadi pendamping satuan pendidikan. Jadi mekanismenya itu terkait dengan pengangkatan ke dalam GF guru dulu, atau yang tadi penyesuaian ke dalam GF guru bagi pamong, penilai, pengawas. Baru tadi yang sudah disampaikan ketentuannya, mereka ditugaskan ke dalam pendamping satuan pendidikan, seperti itu Bapak Suryadi. Nah, ketentuan terkait khusus bagaimana prasyarat pendamping satuan pendidikan ini kami masih diskusikan dan masih dibahas, nanti akan terbit juknis dari Permenpan 21 ya. Begitu Mbak Karisma. Jadi nanti ketika sudah ditetapkan kami akan sosialisasikan kembali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Suryadi ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua dari Bapak Guntur untuk Ibu Anita lagi. Pertanyaannya adalah izin bertanya terkait penyesuaian dan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru pada akhir Desember 2024 kemarin. Kami sudah melakukan penyesuaian jabatan guru sebanyak 9 PNS dan pengangkatan dalam JF 19 PNS. Tetapi ada 1 PNS yang belum disesuaikan jabatan guru dan ada 1 PNS yang belum diangkat dalam jabatan guru. Apakah masih ada perpanjangan pengangkatan dan penyesuaian dalam jabatan fungsional guru tersebut? Baik, Ya. terima kasih Mbak Karima kepada Pak Guntur. Ini alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan kembali. Kesempatan itu untuk melakukan penyesuaian bagi guru bagi PNS yang melaksanakan tugas guru ini sampai dengan Desember 2026. Ini tercantum dalam pasal 13 Permenpan 21 tahun 2024. Jadi di situ ada persyaratannya. Slide pertama Mbak, izin. Di slide bisa ditampilkan di slide 3. Ya. Mohon bantuan untuk slide ketiga, materi dari Bu Anita. Di atas ya, nomor 3. Slide ketiga, iya. Sebentar kita cek ya. Nah, kira-kira seperti ini ya Bu ya. Betul, inilah amanah dari Permenpan 21 bahwa PNS ini berstatus PNS. Dia boleh diangkat ke dalam GF guru dengan persyaratan A sampai G paling lama Desember 2026 Bapak Guntur ya. Ini hanya ada perbedaan kesempatan dari yang kemarin. Itu perbedaannya untuk tahun ini, untuk mulai tahun ini adalah mereka harus memiliki sertifikat pendidik, itu aja. Jadi kita kejar untuk Pak Guntur si PNS tersebut apakah sudah memiliki sertifikat pendidik atau belum. Kalau belum memiliki sertifikat pendidik, prioritaskan untuk ikut PPG, seperti itu. Nah, tentang prosedurnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu di slide selanjutnya gitu, di angka 1 gitu.
Terima kasih Mbak Karina. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Guntur masih punya kesempatan untuk mengurus sertifikat pendidik tadi ya, bagi para PNS yang belum punya, begitu ya Bu Anita ya. Hingga Desember 2026. 26. Ya, kita kesempatannya 2 tahun menyimpan memberikannya. Baik, iya. Ya, kita simak lagi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Kembali ke slide, ini adalah pertanyaan ketiga. Kepada Ibu Melianti dari Bapak atau Ibu, Bapak Michael dari Disdik Mahakam Ulu. Bagaimana dengan status JF bagi guru yang masih di bawah golongan 3A? Silakan Ibu Meli. Ya, baik, terima kasih Mbak Harisma. Ini tadi sebenarnya sudah dipaparkan oleh Ibu Eneng ya. Mungkin bisa balik ke slide 16 kalau nggak salah ya. Slide 16, coba kita tampilkan kembali ya teman-teman. Nah, ini dia. Belum terlihat Mbak. Sambil dicek. Oke, baik. Ya, ini tadi Bapak atau Ibu Michael nih? Bapak Michael ya. Ya, baik Bapak. Berikut tadi yang mungkin sudah dijelaskan oleh rekan kami Ibu Eneng ya pada paparan sebelumnya tadi mengenai ketentuan untuk guru-guru yang berada di di bawah golongan 3A gitu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pejabat fungsional guru pratama dengan pangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan guru muda tingkat 1 dengan pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 3D diangkat dalam JF guru ahli pertama dengan pangkat sesuai pangkatnya gitu. Nah, selanjutnya juga di sini ada pengangkatannya itu ya dilakukan baik bagi yang sudah memiliki kualifikasi S1 atau D4 maupun yang belum memenuhi kualifikasi S1 ataupun D4. Pengangkatannya ya sebagai angka tadi di nomor 1 dilaksanakan paling lambat di tahun 2025 gitu, 31 Desember di 2025, artinya di akhir tahun ini. Nah, ini juga ada ketentuan selanjutnya itu tentunya guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama 10 tahun ya untuk mendapatkan ini untuk kualifikasi S1 ya. Ya, pendidikan sesuai dengan syarat jabatan lamanya ini 10 tahun sejak nanti Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 diundangkan gitu. Mungkin itu Mbak Harisma, semoga bisa memberikan penjelasan Pak Michael. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melianti. Kita kembali ke slide berikutnya, slide keempat ya, untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber. Di sini kita lihat dulu untuk pertanyaan keempat. Siap-siap untuk Ibu Ulfa, mohon perkenannya dari Bapak Rohmat. Pertanyaannya dari YouTube nih. Apakah setelah ada jabatan pengawas disesuaikan ke jabatan guru, berarti tidak ada usia pensiun 65 tahun, walaupun menduduki jabatan guru utama 4D. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Mbak Karima. Ya, pertanyaannya sangat baik ya Bapak. Setelah jabatan pengawas disesuaikan ke jabatan guru, tidak ada usia pensiun 65. Baik, Pak Rohmat, untuk pengawas di ketentuan peralihan Permenpan 21 2024, pengawas utama memang saat ini masih berlanjut sampai usia pensiun pengawas utamanya. Setelah nanti disesuaikan betul, maka ketentuan untuk usia pensiunnya mengikuti JF guru, Bapak. Itu. Mungkin demikian, Mbak Karina. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Izin Mbak Karina boleh nambahin? Ya, silakan. Ya, Mbak Anita, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ulfa, Mbak Karina. Izin tadi sudah disampaikan Mbak Ulfa bahwa di dalam ketentuan peralihan tadi disampaikan di slide penyesuaian ya,
slide buka izin slide mulai slide 2 ya. Slide kedua, mohon bantuan Bukan, Mbak. panitia. Enggak, 10 ya. Penyesuaian. Slide 10. Kan, Oke. Nah, Slide 10. di 11-nya, Mbak. Di slide 11. Nah, di slide 11 ini disampaikan bahwa pejabat fungsional pengawas sekolah ahli utama dan pejabat fungsional penilai ahli utama itu tetap menduduki JF sampai dengan 65 tahun. Sehingga bagi yang sudah menduduki jabatan fungsional ahli utama itu tidak disesuaikan Bapak ya, sehingga mereka bisa tetap menduduki sampai dengan 65 tahun. Ini tegas disampaikan di dalam Permenpan RB nomor 21 dan juga di dalam surat edaran kami gitu. Namun untuk pelaksanaan penugasannya nanti diberikan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping satuan pendidikan, walaupun SK-nya adalah SK sebagai pengawas sekolah utama atau penilai ahli utama. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita atas penjelasannya. Kita akan menuju kembali ke paparan pertanyaan. Kita cek ya untuk pertanyaan keempat. 4 atau 5? Oh, kelima ya. Ya, silakan. Ada Ibu Nur Ainun yang juga menyimak melalui YouTube dari Madrasah Ibtidaiyah 7 Aceh Tamiang kepada Ibu Melianti. Bagaimana bagi guru yang sudah lulus hukum tahun 2024 untuk mendapatkan SK jabatannya sehingga dapat diusulkan pangkat berikutnya? Ya, baik Mbak Karisma, terima kasih Ibu Norainun. Saya coba menjawab ya Bu. Untuk proses pengangkatannya ini tentunya dilaksanakan di daerah masing-masing. Jadi nanti silakan Ibu bisa berkoordinasi dengan bagian kepegawaian di pemerintahan daerah Ibu begitu. Mungkin itu Mbak Karima, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melianti. Kita menuju pertanyaan ke-6. Apakah masih ada? Masih ada. Bapak Zubair Az-Zuhud Masjidi, instansi penilik Disdik Kota Palopo kepada Ibu Efrini. Apakah ada kemungkinan ASN yang saat ini menduduki JF penilik tidak dapat disesuaikan ke dalam JF guru? Jika demikian, bagaimana selanjutnya status ASN itu? Baik, terima kasih Mbak Karima, izin menjawab ya Bapak Zubair. Jadi untuk JF penilik nih Bapak, kemungkinannya apa ya Pak ya? Misalnya kayaknya tidak ada nih yang kemungkinan tidak bisa disesuaikan ke dalam JF guru. Jadi sesuai dengan ketentuannya di Permenpan 21 tahun 2024 bahwa nanti semua JF pengawas sekolah, JF penilik, dan JF pamong belajar itu akan disesuaikan ke dalam JF guru. Jadi tidak ada kemungkinan ruang gitu ya bahwa tidak dapat disesuaikan ke JF guru. Seperti itu. Baik, terima kasih Efrini. Kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ketujuh, siap-siap buat Ibu Efrini kembali. Dari Bapak Agustinus Laga SPD dari Kabupaten ND. Ini juga pertanyaan dari YouTube ya. Saya mau tanya terkait perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke JF Pamong Belajar. Apakah ada peluang untuk tahun 2025? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Karima pada Pak Agustinus Laga dari ND. Pak, sekali lagi, tadi ya seperti saya sampaikan ya, bahwa memang sesuai dengan Permenpannya, bahwa JF Pamong Belajar itu setelah berlakunya Permenpan 21 tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi gitu ya Pak ya, sesuai dengan ketentuannya bahwa mulai dari Permenpan 16 tahun 2029, kemudian Permenpan 14 tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya, kemudian Permenpan nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, juga
Permenpan 14 tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Permenpan 21 tahun 2020 itu dinyatakan dinyatakan itu sudah tidak berlaku atau dicabut gitu ya Pak. Jadi memang per tanggal diundangkan yaitu 10 Desember 2024 akan disesuaikan selama 2 tahun ya sampai dengan tahun 2026. Maka jabatan-jabatan fungsional tersebut itu akan disesuaikan ke dalam JF gurunya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang jabatan struktural mau pindah ke JF Pamong Belajar, itu nanti tidak lagi Pamong Belajar tapi sebagai JF guru gitu ya Pak. Mungkin itu menjawab pertanyaan dari Bapak Agustinus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Efrini. Kita lanjut Mbak lagi ke Karima, pertanyaan izin, 8. Masih izin ada? Mbak Karima. Ya, izin silakan. Iya, Mbak Efrini, terima kasih tadi jawabannya bahwa sebenarnya kita semuanya sudah melakukan penyesuaian ya ke dalam jabatan fungsional guru semuanya. Nah, namun bagi yang sedang berproses itu ada ketentuannya izin slide 22 dipaparkan di slide 22. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulfa bahwa terkait dengan penetapan dan pengangkatan melalui perpindahan jabatan. Nah, apabila sedang proses ya saat ini mereka melakukan perpindahan dari jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional Pamong Belajar seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Guntur, itu ada persyaratannya dan ada timelinenya. Timelinenya itu di 31 Desember 2025, namun persyaratannya sudah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Kemenpan RB dan juga memenuhi persyaratan pengangkatan lainnya seperti itu. Jadi kuncinya adalah di 31 Desember 2005 dan memenuhi persyaratan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Mbak Karima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita. Ya, pertanyaan sudah habis? Sudah, ya. Luar biasa jawaban dan tanggapan dari para narasumber kita. Semoga jawaban yang diberikan dapat memperkaya informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu peserta, sekian untuk sesi tanya jawab kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan terima kasih juga kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu peserta baik dari ruang Zoom maupun kanal YouTube. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, izinkan saya Karima Putri undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dan selamat beraktivitas. Putri Titian, sahabatnya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karima, Ibu semua. Terima kasih. Bapak Ibu semua.